Selamat pagi Bu Ci, perkenalkan nama saya Skolastika Indah Kusma Febriani. Saya mahasiswi Stikes Pantirapih semester 5 program Sarjana Keperawatan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan keperawatan kepada pasien atas nama Nyonya Caca yang saat ini berusia 45 tahun. Pasien dirawat di rumah dengan harga diri rendah. Saya sudah mengecek catatan keperawatan pasien. Pasien ditinggal suaminya, meninggal sudah 5 hari yang lalu. Pasien memiliki 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Anak satu berumur 12 tahun, anak kedua berumur 7 tahun, anak ketiga berumur 5 tahun, dan yang keempat berumur 5 bulan. Kondisi pasien tampak murung. Postur tubuh pasien menunduk saat diajak berbicara, tidak ada kontak mata antara pasien dan perawat, dan pasien mengatakan sering mengkritik dirinya sendiri dan sering merasa tidak berguna. Pasien mengatakan tidak bisa melakukan apapun dan selalu merasa gagal. Pasien juga mengatakan tidak mampu untuk menghidupi keempat anaknya sendirian tanpa suami. Saya juga sudah mengeksplorasi perasaan saya saat ini siap untuk melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, perkenankan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, kalau boleh saya tahu namanya siapa ya? Caca. Mohon untuk menyebutkan tanggal lahirnya. 21 Mei 1986. Baik, perkenalkan saya di sini Suster Kusuma yang akan mendampingi Ibu Caca dari pagi hingga siang nanti. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang masalah yang sedang Ibu alami saat ini ya. Nanti kita akan mengupas lebih jauh tentang masalah Ibu, lalu saya juga akan mengajak Ibu untuk melakukan aktivitas di luar rumah, yang dimana aktivitas itu masih berhubungan dengan kegiatan Ibu yang mungkin dulu pernah Ibu lalui, namun saat ini sudah tidak lagi Ibu jalani. Ya, Sus. Nah, Ibu Caca, selama kita berdiskusi nanti, saya akan menjaga segala kerahasiaan yang Ibu katakan kepada saya. Jadi Ibu tidak usah khawatir akan hal itu ya. Ya, Sus. Baik, kita mulai ya Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Ya begini-begini aja, Sus. Begini-begini saja itu yang seperti apa ya Ibu, kalau boleh saya tahu? Hidup saya tuh hancur, Sus. Saya tuh nggak mungkin bisa menghidupi 4 orang anak saya. Apalagi saya hanya seorang diri. Suami saya juga sudah meninggal. Baiklah, kalau Ibu mengatakan seperti itu, bersediakah Ibu hari ini berdiskusi dengan saya mengenai perasaan Ibu hari ini lebih lanjut? Tujuannya agar kita bisa melihat potensi dan aspek positif yang Ibu miliki selama ini, sehingga nantinya Ibu bisa menggali kemampuan itu lebih lagi dan bisa untuk melakukan aktivitas seperti dulu, sehingga nanti Ibu tidak merasa kurang kegiatan atau apa. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia-sedia saja, Sus. Baik, jika bersedia, nanti waktunya kurang lebih 20 menit ya Ibu. Nanti untuk tempatnya mau di sini atau di ruangan lain yang Ibu rasa nyaman? Sini aja. Baik, untuk tempatnya di sini, dan nanti untuk waktunya 20 menit ya Ibu. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada. Baik, tadi Bu Caca menyampaikan bahwa hidup Ibu Caca hancur ya, dan Ibu tidak percaya, tidak mungkin bisa menghidupi keempat anak Ibu yang masih kecil-kecil. Coba sekarang jelaskan kepada saya, mengapa Ibu bisa berpikiran negatif terlebih dahulu seperti itu?
Sus. Jadi setelah saya ditinggal suami saya merasa nggak punya semangat lagi. Saya tuh nggak mampu untuk membiayai anak-anak saya dengan kondisi pekerjaan saya yang seperti ini, apalagi seorang diri. Sedangkan anak saya ada 4 dan itu masih kecil-kecil sus. Habis itu mereka juga butuh susu, butuh makanan-makanan pendukung lainnya. Lalu semenjak suami saya meninggal, anak-anak saya tuh sering tidak makan, sering menangis. Apalagi tetangga saya sering bilang pada saya bahwa saya tuh nggak mungkin bisa menghidupi keempat anak saya sus. Apalagi zaman sekarang yang kebutuhannya tuh serba mahal. Baik, saya mengerti kondisi Ibu Caca saat ini. Namun Ibu tidak boleh hanyut terlalu lama dalam kesedihan ya. Saat ini semangat Ibu adalah anak-anak Ibu yang masih harus perlu kasih sayang dari Ibu. Mereka sangat membutuhkan Ibu, membutuhkan kasih sayang yang sangat besar untuk tumbuh kembangnya. Tidak usah dihiraukan apa kata orang lain. Ibu cukup fokus pada pendidikan anak Ibu, pada keluarga Ibu, dengan cara melakukan aktivitas apapun yang Ibu rasa itu bermanfaat dan positif bagi Ibu dan keluarga Ibu. Selama itu tidak merugikan orang lain, lakukanlah. Kalau boleh tahu, setiap harinya itu Ibu memulung pagi sampai sore atau ada aktivitas pekerjaan yang lain ya Ibu? Ya kalau saya tuh mulung barangnya kalau misalnya nggak ada dan susah ya pulang. Sampai rumah ya cuma ngurus anak-anak aja. Itu sus. Ibu itu adalah wanita yang sangat kuat. Saya salut pada Ibu Caca. Anak Ibu pasti bangga memiliki sosok ibu yang sangat perhatian, sangat mengayomi keluarganya seperti Ibu Caca. Ibu harus semangat ya, harapan anak-anak hanya Ibu dan semangat Ibu hanya anak-anak. Oh iya Bu, saya melihat tanah di sini subur-subur ya. Bagus kalau Ibu menanam sayur mayur, cocok untuk kegiatan sampingan Ibu loh. Kan kegiatan menanam itu nantinya juga bisa membuahkan hasil untuk Ibu, hasilnya bisa dijual dan bisa nanti diputar balikkan untuk kehidupan Ibu selanjutnya. Ya sus. Emang tanah di sini tuh subur-subur. Tapi itu saya nggak kepikiran kalau bisa bercocok tanam juga. Iya Bu, Ibu bisa melakukan bercocok tanam sayur mayur di halaman rumah sini. Kebetulan kan halaman rumah Ibu juga luas ya, lumayan juga Bu, sayur mayur itu bisa dijual, bisa juga untuk makan anak-anak dan Ibu sendiri. Justru sayuran itu bisa banget untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Ibu. Iya suster, terima kasih ya atas masukannya. Saya pun nggak kepikiran suster kalau bisa bercocok tanam untuk nanti hasilnya untuk anak-anak saya juga. Ya, sama-sama Ibu. Oh iya Ibu, kalau boleh tahu, Ibu hobi dan senang melakukan aktivitas apa ya yang barangkali bisa memenuhi aktivitas Ibu yang lebih berguna lagi? Saya tuh sebenarnya bisa menganyam dari bahan baku bambu. Itu untuk dijadikan kerajinan gitu suster, yang seperti besek. Tapi saya tuh takut kalau misalnya bahan kerajinan saya itu nggak laku dan hanya membuang-buang tenaga dan waktu saya. Karena tetangga saya tuh sering bilang kalau dulu suami saya masih hidup, bilang buat besek dari bambu itu nggak bakal laku. Karena zaman sekarang itu sudah maju, apa-apa serba pakai kardus atau plastik. Wah hebat Ibu, Ibu mempunyai potensi yang sangat-sangat bagus. Itu perlu dikembangkan Ibu. Ibu tidak usah memikirkan antara laku atau tidaknya. Semua keinginan jika diwujudkan pasti ada jalannya Ibu.
Tuhan itu selalu membukakan pintu rezeki untuk setiap orang itu masing-masing. Jadi antara ibu dan orang lain itu pasti berbeda. Jadi ibu bisa asah kemampuan ibu itu. Bagus Bu, apalagi zaman sekarang pengrajin banyak yang sukses loh, karena banyak pengusaha yang mencari dan suka produk lokal dan ramah lingkungan seperti menggunakan besek itu tadi. Selain hobi itu, apakah ada hobi yang lain Ibu? Baik, jika ya tidak ada, bagus, wujudkan ya Bu, buktikan bahwa pemikiran tetangga-tetangga Ibu mengenai penggunaan besek itu sudah tidak modern lagi, itu silahkan Ibu hilangkan. Saya yakin Ibu pasti bisa membahagiakan anak-anak Ibu dengan cara membuat kerajinan ini. Saya ingin melihat proses pembuatan besek dari bambu. Apakah Ibu bisa mengajari saya? Katanya bisa Sus, tapi saya tuh sebenarnya nggak terlalu mahir Sus. Ya sudah lama tidak membuatnya Sus. Terakhir membuat ya saat saya masih sekolah Sus, dan itu aja. Saya kadang-kadang dimintain bantuan dari orang lain, saya minta bantuan orang lain gitu Sus. Tidak apa-apa Ibu, nanti kita bisa belajar bersama-sama ya. Sebelum membuat, saya lihatkan hasil saya yang dulu ya Sus. Ya. Ini Sus, hasil saya yang dulu. Wah, bagus sekali, sangat rapi ini Ibu. Apalagi kalau Ibu memberi warna pada besek ini, pasti nanti nilai jualnya lebih tinggi. Saya yakin hasil karya Ibu ini akan menghasilkan uang jika Ibu menelateninya. Besok saya akan membawakan cat untuk mewarnai besek ini ya Ibu, agar daya tarik, daya berinya itu semakin tinggi. Besok kita coba bagaimana hasilnya ya Ibu. Iya Sus, tapi saya tuh takut Sus, nanti kalau misalnya saya membuat besek itu malah nggak ada peminatnya, itu bagaimana ya Sus? Nah, Ibu Caca tidak usah khawatir akan hal itu. Ibu harus optimis, berpikir positif, itu pasti bisa Ibu. Percaya sama saya. Nah, kegiatan ini bisa Ibu sertakan di kegiatan sehari-hari Ibu. Misalnya, pagi pulang mulung, siang bisa Ibu buat melakukan pembuatan kerajinan ini. Dan sorenya Ibu bisa gunakan bercocok tanam, menanam sayur, dan menyiraminya. Apalagi kalau ada waktu senggang yang agak lama, nanti Ibu bisa produksi, habis produksi bisa langsung dijual. Baik, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Bagaimana perasaan Ibu Caca setelah kita bercakap-cakap dan Ibu mulai melakukan aktivitas yang sebelumnya aktivitas itu kurang dipercaya oleh Ibu selama ini? Ya, sedikit lega, bisa bercerita dengan suster. Saya punya semangat lagi Sus dalam melakukan kegiatan saya memulung. Ternyata bisa banyak ya Sus yang kegiatan yang bisa saya lakukan. Saya juga malah baru berpikiran Sus, kalau misalnya saya bisa bikin kerajinan, bisa bikin menanam, cocok tanam gitu Sus. Baik, jika Ibu sudah mulai bisa mengungkapkan apa yang bisa Ibu kerjakan lagi, jadi Ibu bisa melakukan aktivitas itu seperti membuat besek, berkebun secara rutin ya Ibu, untuk meningkatkan kemampuan Ibu lagi. Ingat Ibu, semangat Ibu adalah anak-anak. Jadi anak-anak selalu menjadi prioritas Ibu untuk masa depannya. Anak-anak sangat membutuhkan Ibu, membutuhkan kasih sayang Ibu. Lalu apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik, jika tidak ada, saya akan bertanya sedikit tentang hal apa yang Ibu peroleh selama kita berdiskusi ini tadi. Dari sini saya bisa membuka wawasan baru saya, bahwa semua itu butuh proses, dan semua itu kalau misalnya dijalani dengan senang hati itu pasti bakal diterima.
dan saya juga bisa lebih berpikir positif dan melangkah ke depan tanpa menghiraukan perkataan dari orang lain yang hanya membuat saya tidak semangat lagi. Saya bisa melakukan aktivitas lain seperti menganyam bambu, bercocok tanam yang bisa dilakukan di sekitar rumah saya. Itu Sus. Baik, benar sekali apa yang sudah Ibu ungkapkan ya. Baik, kalau sudah menyadari akan hal itu, sekarang silakan membuat jurnalis harian agar Ibu bisa menjadi pribadi yang lebih berguna lagi. Baik Suster. Lalu untuk selanjutnya, saya mau melihat Ibu mengembangkan tentang apa yang sudah pernah Ibu jalani atau impikan sebelumnya, seperti menganyam dari bambu, untuk menjadikan besek dan lainnya, lalu untuk berkebun. Intinya jangan patah semangat ya Ibu. Baik Suster. Baik Bu Caca, saya akan menawarkan kepada Ibu, apakah besok Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan menanam singkong di halaman? Boleh Sus. Baik, kalau Ibu bersedia, nanti untuk waktunya kemungkinan sore jam 3 atau jam 4-an ya, besok saya kabarin lagi. Lalu untuk tempatnya nanti di halaman belakang rumah aja, begitu Ibu? Ya Suster. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Suster. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira pertemuan kita hari ini sudah sangat cukup untuk bisa menggali kemampuan Ibu dan saya bisa mengetahui aspek positif yang Ibu miliki selama ini. Terima kasih atas kerjasamanya dari awal hingga akhir ini. Ibu sudah mau berproses dengan baik, sudah mau bercerita, sudah mau mengungkapkan kegiatan apa yang selama ini Ibu rasa kurang percaya diri. Harapan saya di sini Ibu dapat melakukan aktivitas itu secara rutin. Dan supaya aktivitas itu lebih berguna lagi, maka saya harap Ibu bisa mengembangkannya ya. Pokoknya Ibu harus tetap semangat, Ibu pasti bisa. Baik Suster, terima kasih ya Suster. Baik, jika begitu saya izin keluar terlebih dahulu ya. Ya Suster.